Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Pepatah lawas yang mengartikan bahwa manusia dikenang karena perbuatannya di dunia ini. Meskipun suatu hari nanti orang itu tidak ada lagi di dunia, tetapi kebaikannya, apa yang dia lakukan, dan bagaimana ia menjadi contoh atau panutan selama hidup akan selalu diingat oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Yope merupakan sebuah pelabuhan utama Yudea di pesisir Laut Tengah. Setelah membangkitkan Dorcas dari kematian, Petrus tinggal di Yope, di rumah Simon si penyamak kulit. Di sana Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Ia mendapat penglihatan yang menyatakan bahwa berkat keselamatan Allah juga dimaksudkan untuk bangsa-bangsa lain. Dari Yope, yang disebut juga dengan Yafo, pula Yunus memutuskan berlayar ke Tarsis daripada ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Allah kepada penduduknya. Melihat hubungan ini sungguh penting, Allah memanggil Petrus yang ada di Yope untuk pergi dan menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Marta merupakan seorang pekerja yang bekerja sebagai asisten guru di sebuah sekolah dasar selama lebih 30 tahun. Setiap tahun ia menabung agar dapat membeli mantel, syal, dan sarung tangan baru untuk siswa-siswinya yang membutuhkan. Setelah Marta meninggal dunia karena sakit leukemia, kemudian orang-orang di sana menyelenggarakan acara untuk mengenang pengabdiannya. Sebagai pengganti bunga, orang-orang menyumbangkan ratusan mantel musim dingin baru untuk para siswa yang ia cintai dan ia layani selama beberapa dekade. Banyak orang menceritakan cara-cara yang tempuh Marta untuk menyemangati sesama, lewat kata-katanya yang menguatkan maupun perbuatan baiknya. Rekan-rekan sesama guru mengenangnya dengan cara menyelenggarakan aksi amal, mengumpulkan mantel bekas yang masih layak pakai selama 3 tahun semenjak kepergiannya. Warisan kebaikannya terus mengilhami orang-orang untuk bermurah hati, melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 9 yang tadi telah kita baca, Lukas bercerita tentang Dorcas, seorang wanita yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Setelah ia sakit lalu meninggal, komunitas yang berduka mendesak Rasul Petrus untuk datang. Bahkan para janda menunjukkan kepada Petrus bagaimana di semasa hidupnya Dorcas telah melayani mereka, telah membantu mereka di dalam hidup mereka. Petrus yang berbelas kasihan kemudian mengadakan mujizat dengan membangkitkan Dorcas dari kematian. Lalu setelah itu berita tentang kebangkitan Dorcas tersebar, dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi yang menjadi garis bawah adalah bagaimana pengabdian Dorcas kepada sesamanya. Dalam bentuk pelayanan yang nyata itulah yang kemudian menyentuh hati orang-orang dan menunjukkan pengaruh luar biasa dan kemurahan hati yang dilandasi oleh kasih. Semoga melalui renungan kita di pagi ini,
kita dimampukan untuk menunjukkan kasih dan juga kemurahan hati bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.